enaknya seperti apa sih ini gitu kan. Mhm. Ya awalnya ingin Mhm. karena penasaran awalnya. Iya. Saya tanyakan lah ke teman, gimana sih rasanya gitu. Mhm. Obat-obatan ini seperti apa sih? Ada yang bilang kita jadi lebih semangat. Saya coba dan ternyata jadi lebih fokus kita mendengarkan apa yang Oke. disampaikan oleh guru menjadi lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Creative Show Project. Bersama saya Hans di Creative Show Project. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan selalu ngobrol, selalu berbincang, selalu untuk menampung aspirasi, menampung ide-ide atau menampung hal-hal yang sekiranya bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini di studio Creative Show Project sudah kedatangan seorang narasumber. Dan beliau ini adalah narasumber yang sangat luar biasa ya, dengan usia yang masih muda. Tapi di balik itu semua beliau itu memiliki sebuah talenta yang mungkin bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semuanya. Dan oke, kita perkenalkan, ini ada Kang siapa? Kang Casper. Kang Casper. Oke, Kang Casper, selamat datang di studio Creative Show Project nih. Nah, mungkin Kang Casper sebelumnya belum pernah ya mengikuti atau ikut dengan kegiatan-kegiatan podcast seperti ini. Nah, di Creative Show Project ini sengaja memberikan kejutan-kejutan untuk narasumber-narasumbernya, dalam artian si narasumber ini di sini bebas bisa bercerita, berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, atau mungkin nanti memberikan motivasi-motivasi buat teman-teman penikmat Creative Show Project ini. Apalagi Kang Casper ini kan masih muda belia, tapi di balik itu semua mungkin Kang Casper siapa tahu punya pengalaman, punya punya inspirasi-inspirasi juga buat kaum muda semuanya gitu. Karena Creative Show Project ini selalu menampilkan narasumber-narasumber yang muda tapi punya talenta, dan juga memberikan selalu inspirasi-inspirasi positif buat semuanya ya. Nah, paling Kang Casper ini kita ini ngobrol lebih ininya, kita di sini tuh ngobrol santai, tapi kita ambil sisi positifnya gitu. Nah, Kang Casper ini profesi sebagai apa? Mohon maaf nih sebelumnya. Mahasiswa. Betul. Di semester berapa nih? Semester 4. Semester 4. Jurusan apa? Jurusan teknologi komputer. Teknologi komputer. Wah, luar biasa ya. Nah, Kang Casper, mungkin saya juga kaget ya kedatangan sosok Kang Casper ini. Dan beliau ini katanya pengen berbagi pengalaman. Pengalamannya itu entah pengalaman seperti apa, yang pasti menarik. Kalau Creative Show Project itu selalu menampilkan konten-konten yang menarik pastinya, oke? Nah, Kang Casper ini datang ke studio Creative Show Project akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, dengan saya pribadi. Dan mungkin pengalaman ini bisa jadi edukasi juga ya buat kita semua, buat Kang Casper sendiri, ataupun buat para penonton semua yang ada di rumah ya. Nah, mungkin ada hal apa nih Kang Casper yang mau Kang Casper utarakan dari sisi pengalaman Kang Casper selama ini mungkin? Cerita tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Oke. Nah, kenakalan remaja itu identik karena mungkin dari masa kita kecil, transisi ke kita menuju dewasa, itu udah sebuah hal yang mungkin biasa ya, ada sebuah kenakalan. Cuman mungkin di sini kita menyikapinya harus seperti apa biar nanti menjadi edukasi juga buat orang tua ataupun buat kaula muda saat ini. Nah, pengalaman seperti apa nih Kang Casper mungkin masa mudanya nih? Masa mudanya sih seperti kebanyakan remaja lah. Cuman lebih ke arah sisi negatif lah. Sisi negatif, betul. Oke. Dalam artian sisi negatifnya itu perilakunya negatif, atau mungkin imbasnya yang bakal negatif, atau seperti apa untuk ininya? Imbas ke negatif ada ya seputaran itulah. Untuk memberitahu
penonton agar selalu ambil sisi baik dari pengalaman saya sebelumnya gitu. sebelumnya. Oke. Nah, itu jadi mungkin Kang Casper itu ada kepedulian khusus ya. Apa yang udah terjadi sama dirinya itu jangan sampai terjadi sama teman-teman sekalian gitu. Makanya beliau itu sengaja datang untuk berbagi pengalaman supaya pengalaman yang Kang Casper terjadi sebelumnya itu jangan sampai dialami oleh teman-teman semua gitu, yang istilahnya mungkin saat ini sedang mengalami itu. Mungkin bisa jadi Kang Casper sebuah inspirasi untuk teman-teman lepas dari pengalaman itu. Mungkin itu seperti itu ya Kang Casper ya. Oke. Nah, pengalaman seperti apa Kang yang istilahnya mungkin ini sangat apa ya? Sangat mungkin penting buat pengalaman Kang Casper gitu. Sangat begitu pentingkah pengalaman ini sehingga Kang Casper itu punya harapan bahwa janganlah terjadi sama orang lain gitu. Paling untuk kenakalan remaja ya, Kang, lebih ke sana tepatnya. Apalagi kan masih di umuran gitu, masih mungkin untuk beberapa orang masih mencari untuk jati dirinya. Jati diri, ya betul. Salah satunya misalkan kita lihat beberapa orang gitu kan pada ngerokok, kita ikut. Iya, itu betul. agar awalnya mungkin sebagian orang menganggap wah keren nih. Iya, gitu kan, betul. ngerokok. Nah, lebih jauhnya dari itu ternyata beberapa yang parahnya itu janganlah sampai terjerumus ke obat-obatan terlarang. Itu yang paling penting itu. Penting ya. Nah, mungkin itu menjadi sebuah masalah yang sangat berat ya ketika udah misalkan terjadi seperti itu. Karena apakah yang terjadi sama Kang Casper ini misalkan taruhlah dari awal misalkan ikut-ikutan ngerokok atau apa gitu, itu ada pengaruh lingkungan nggak sih, atau emang hanya sebatas pengen memunculkan jati diri nih, atau sekedar ikut-ikutan atau gimana sih? Kebanyakan itu kita dari lingkungan. Lingkungan ya. Bagaimana kita berkumpul dengan orang kan. Misalkan kalau kita udah bisa memfilter gitu kan, betul, memilih mana pergaulan, circle yang positif, apa yang negatif. Nah, itu yang sangat berpengaruh itu lingkungan sebenarnya. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi tadi Kang Casper sudah diutarakan bahwa emang sebuah lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap karakter kita atau pergaulan kita pribadi ya Kang yo. Dan itu mungkin salah satunya bisa jadi untuk orang tua yang ada di rumah nih, ini bisa jadi sebuah edukasi juga bahwa kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan tempat anak-anak kita bergaul atau tempat saudara-saudara kita bergaul nih. Seperti tadi Kang Casper bahwa faktor awal dari lingkungan gitu, sehingga Kang Casper itu terjerumus ke hal-hal yang mungkin dilihatnya sisinya negatif gitu. Nah gitu, negatifnya tuh sejauh apa sih Kang, misalkan yang Kang Casper alami itu? Lumayan sangat jauh lah, sangat jauh dari sisi positif. Sangat jauh sekali. Mulai awal itu mulai dari masuk SMK. Oke. Ya, itu SMK udah lagi masa-masanya ya, pencarian jati diri. Itu. Ada yang ngajak ayo gitu. Ada yang misalkan lihat gini-gini, wah kita ngerasa pengen ikut gitu kan. Itu. Nah, terus yang menjadikan Kang Casper itu misalkan sempet ya mengalami hal-hal seperti itu gitu, impact negatifnya gitu. Dan yang menjadikan Kang Casper pengen berubah atau pengen kembali lagi menjalani jalan yang lurus, misal yang tadinya bulak belok gitu, sekarang pengen lurus lagi, itu tuh ada motivasi dari diri sendiri kah, atau misalkan ada support dari orang tua kah, atau seperti apa sih? Jadi gini Kang, misalkan walaupun kita udah memutuskan untuk ingin kembali ke jalan yang lurus, tapi di diri kitanya masih setengah-setengah, belum ada kesadaran diri. Itu menurut saya tidak mungkin untuk bisa ngejalani itu.
selagi belum ada keinginan dari diri sendiri. Jadi tetap kuncinya dari diri kita sendiri gitu. Baru nanti mungkin ada support dari orang lain, entah itu dari orang tua kah, entah dari teman atau saudara mungkin ya seperti itu. Nah, selama mengalami hal-hal yang kata Kang Casper tadi negatif gitu istilahnya ya, mungkin negatifnya bisa banyak ya, entah itu dari banyak hal lah ya negatif, mungkin tidak perlu diutarakan secara detail, tapi ini ketika Kang Casper hadir ke sini itu akan mencoba untuk memberikan apa ya, afirmasi positif mungkin buat teman-teman yang nonton, yang siapa tahu nih berada di posisi Kang Casper saat ini seperti ini gitu. Dan sekarang nih posisi Kang Casper ini sendiri, apakah udah benar-benar lepas dari semua hal-hal yang sebelumnya Kang Casper lakukan, atau emang Kang Casper itu masih mencoba tahap ke lebih baik nih? Kalau untuk lepas sepenuhnya ke hal yang emang lebih baik, belum sampai di tahap itu. Betul. Tapi untuk proses masih diusahakan. Masih berjalan gitu. Masih berjalan. Terus sempat dengar katanya tadi ya di belakang sempat ngobrol bahwa ini Kang Casper meskipun masih muda nih, dia itu udah sampai sempat kepikiran bahwa misalkan kalau kita masih terus di hal-hal negatif gitu, sampai ada kepikiran nanti kalau udah kita berkeluarga, terus kita punya anak gitu, itu hal-hal ini tuh akan terus mempengaruhi ke keluarga kita ya, seperti itu. Oke. Meskipun dia masih muda, tapi pemikiran ininya udah dewasa ke arah yang lebih ke depan gitu, dan itu mungkin salah satu yang mempengaruhi Kang Casper untuk bisa berubah gitu. Oke. Nah, Kang, mungkin masih banyak di luaran sana juga yang saat ini tuh butuh support, bahkan ya untungnya mungkin kalau Kang Casper sendiri dari sisi keluarga gimana nih supportnya untuk Kang Casper sendiri nih? Seperti apa tuh? Seperti dari orang tua kah? Misalkan supportnya apakah ketika tahu Kang Casper keadaannya bahwa Kang Casper itu udah melenceng gitu ke hal yang negatif tuh, support dari keluarga, entah itu keluarga itu justru malah menjauhi Kang Casper, atau misalkan ada kan sampai ada yang justru diusir lah, atau misalkan sampai berantem lah atau ini. Nah, dari sisi keluarga Kang Casper sendiri seperti apa nih? Alhamdulillah kalau dari sisi keluarga, sebelum kita misalkan kalau karena udah ada keinginan untuk lepas dari hal-hal tersebut, sebelum saya ngomong ke keluarga, terlebih ke orang tua, sebelumnya saya tekankan dulu ke orang tua saya bahwa oke nih, saya tuh sebenarnya gini, tapi kita kasih tahu dulu, ini pasti membuat orang tua kecewa. Tetapi jangan, saya ingin minta supportnya gitu, jangan sampai malah marah-marah gitu kan. Betul. Yang ada kalau misalkan si anak udah bercerita tapi orang tua malah menyudutkan kita. Betul. Yang ada itu keinginan berarti itu jadi pudar. Betul. Oke. Nah, jadi ini patut digarisbawahi seperti apa tadi Kang Casper yang bilang, ketika seseorang anak misalkan ada keinginan untuk berubah dan dia udah mencoba untuk terbuka sama kedua orang tuanya, terus tapi kan setiap kondisi orang tua tuh berbeda kadang ya, mungkin ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Nah, kebetulan alhamdulillahnya orang tua Kang Casper itu sangat paham gitu dengan keadaannya, sehingga bisa mensupport Kang Casper untuk bisa benar-benar berubah gitu dari sisi gelapnya gitu. Nah, jadi ini pelajaran juga buat orang tua semuanya, bahwa mungkin setiap anak atau setiap orang itu punya keinginan untuk berubah. Kembali lagi punya keinginan untuk berubah. Tapi kembali lagi itu berubahnya seseorang tuh tidak bisa ujug-ujug berubah kan. Nah, betul kan? Nah, jadi butuh support. Intinya tidak bisa, misalkan kita sudah niat nih, pengen berubah. Itu nggak bisa langsung tiba-tiba hilang aja. Betul. Tidak bisa seperti itu. Pasti ada proses ya. Pasti ada proses. Dan tidak mungkin instan itu, Kang. Betul. Berat banget prosesnya juga. Berat banget. Dan itu pun mungkin Kang Casper untuk berubahnya itu membutuhkan waktu berapa lama nih? Untuk berubah, saya baru berubah di
semester 2 di akhir semester 1 perkuliahan. Wih, lumayan ya. Lumayan prosesnya. sangat lama proses. Dan ketika menjalani proses, nah dari Kang Casper awalnya dari sisi gelapnya menuju ke perubahan Kang Casper pengen lebih baik, mungkin ada hal-hal yang mungkin Kang Casper rasakan yang begitu sangat berat sehingga Kang Casper di sana justru malah terombang-ambing nih. Gue apa mau terus, apa mau benar-benar berubah? Apakah ada hal yang seperti itu nggak misalkan? Ada. Awalnya kan perkumpulan apa yang namanya perkumpulan remaja ya. Pasti adalah penyimpangan gitu kan. Misalkan dari obat-obatan nih. Oke. Kalau kita membahas obat-obatan itu awalnya kita bukan penasaran ya. Awalnya kita lihat orang. Oh, ini Keren gitu ya. kayak gimana sih orang ngerasakan, ada sebagian orang yang bilang enak nih ini. Di situ ada penasaran lah. Enaknya seperti apa sih ini gitu kan. Mulailah di kelas 1 ke kelas 2 SMK mulai itu ingin mencoba hal tersebut. Mencoba rasanya Mencoba gitu. rasanya. Awalnya ingin karena penasaran awalnya. Ya, betul. Karena sesuatu yang penasaran itu selalu mengasihkan katanya. Nah, gitu. seperti itu Kang. Oke, lanjut Kang. Terus saya mencoba, saya tanyakan lah ke teman dia dari gimana sih rasanya gitu. Obat-obatan ini seperti apa sih? Oh, coba aja nih. Awal saya nyoba ternyata begini. Untuk sebagian orang kan ada yang bilang kita jadi lebih semangat ketika mengkonsumsi hal negatif seperti itu. Betul. Saya coba dan ternyata itu emang ada Kang. Benar-benar semangat. Benar-benar semangat itu ada. Mulai misalkan kita sebelum sekolah kan biasa kita ngumpul di warung belakang lah gitu kan. Ya adalah bagi ini nih coba gitu. Coba dan setelah 15 sampai setengah jam setelah menggunakan itu tubuh tuh berasa kayak enteng gitu kan. Enteng gitu ya. Kadito dia kayak ayo gas gitu. Gas. Nah, yang bikin saya jadi kecanduan tuh gara-gara ada pelajaran matematika waktu itu. Itu pelajaran paling sulit lah. Pelajaran paling sulit. Iya. Nah, sebelum itu saya udah kalau nyoba ini pelajaran matematika udah sulit, kalau pakai ini apalagi make gitu kan pasti lebih ngawur. Iya. Tapi karena saya penasaran, saya cobalah. Ternyata efek di saya tuh membuat jadi lebih fokus kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, menjadi lebih fokus. Oke. Bahkan di saat itu saya yang biasanya nyontek ke orang yang dibilang pintar, malah orang itu yang balik nyontek saya. Itu sebuah pengalaman gitu. Itu sebuah pengalaman. Nah, dari sana saya berpikir, oh ternyata ini bisa mempermudah nih, bisa mempermudah pelajaran. Fokus kita untuk belajar gitu. Nah, mulai dari sana saya jadi rutin lah, ibaratnya rutin. Sebelum berangkat ke sekolah, nih saya ada segini, oke lah saya tambahin segini. Jadi saya coba belilah kita, masuklah saya ke sekolah. Penglihatan itu kayak, wah gitu kan, rasanya. Yang dibilang orang lebih semangat tuh benar gitu ya. Memang benar ada. Oke. Nah, kembali lagi buat teman-teman semuanya, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Kang Casper itu hanya sebatas pengalaman ya, hanya sebatas pengalaman ketika dulu Kang Casper masih di sisi gelapnya Kang Casper ketika mengkonsumsi obat-obatan ya. Emang mungkin ada sesuatu pengaruhnya, tapi pengaruh yang terjadi itu tidak sangat dengan akibatnya itu lebih besar akibat negatifnya gitu kan. Dan itu hanya sebuah obrolan mungkin yang Kang Casper rasakan sebelumnya gitu, sebuah pengalaman. Nah ini menjadi sebuah edukasi juga ke teman-teman semua bahwa jangan sampai mencoba-coba. Nah itu ibaratnya sekarang ibaratnya rokok lah, dari rokok. Betul.
kita kan melihat orang lain ngerokok, ngerokok dia gitu kan. Kayak yang enak Kayak gitu yang kan. enak. Kita coba. Padahal sebelum kita coba, orang yang merokok pun udah ngingetin ke kita. Jangan coba, ntar susah berhenti. Betul. Tapi di pikiran saya, alah berhenti tinggal berhenti aja gitu Iya. kan. Semudah itulah pikiran. Semudah itulah pikiran waktu saat itu. Ketika saya coba 1 hari 2 hari, udah masih bisa tuh berhenti. Kesini kok ada yang aneh, Ada yang aneh, gitu ada yang kan. kurang gitu Kok kan. ada yang kurang. Nah, oke. Akhirnya coba, ternyata sampai sekarang belum bisa saya berhenti merokok. Nah, ya mungkin kalau untuk masalah rokok kita masih bisa mentolerir Masih bisa ya, ditolerir. tolerir. Kecuali kalau karena rokok pun ya mungkin hampir udah jadi kebutuhan umum ya buat, karena saya pun perokok. Kalau untuk masalah ke obat-obatan seperti itu karena emang itu urusannya mungkin bisa panjang Bisa ya. panjang gitu. gitu. Nah, ada cerita lainkah yang misalkan dari Kang Casper yang mungkin pengen Kang Casper utarakan gitu? Awalnya tentu dari pergaulan lah. Pergaulan ya. Karena kita ngumpul, karena dari awalnya kita make, otomatis kan si pergaulan yang tadinya di sebelah sini otomatis pindah sebelah sini, sebelah Betul, sini, betul. sebelah sini. Jadi luas gitu Jadi pergaulannya. luas, Tapi jadi tetap mungkin circle-nya circle negatif ya. Negatif. Betul. Waktu itu bisa dibilang kriminal juga sepertinya waktu itu. Ya ini mah mungkin pengalaman ya. Ini udah lama sekali. Udah lama sekali, ini hanya sebuah pengalaman untuk mengedukasi kan intinya gitu. Itu ada beberapa teman saya yang saya kan ibaratnya buka servis ya, tapi bukan servis profesional lah. Oke. Masih Servis dalam inilah. ranah coba-coba lah. Coba-coba ya. Servis inilah abal-abal mungkin ya. Nah, Servis coba-coba lah. servis coba-coba lah bisa Oke. dibilang. Tiba-tiba ada teman yang ngasih HP. Coba ini bisa gak yang Casper ini bukain ini, mana coba lihat. Awalnya saya nggak tahu, kirain saya itu HP mereka. Iya. Karena dia lupa. Kesini kok Sering. Ya oke. yang paling parah itu waktu di tempat saya tuh ada acara, kayak acara ibaratnya antar kampung lah, tanding begitu. Ada inilah. Ada keramaian gitu. ada keramaian. Tiba-tiba ada 2 orang yang datang ke rumah saya, minta dibukakan HP. Tapi karena waktu itu saya sedang asik ngobrol, jadi saya tunda dulu tuh. 15 menit dari sana, tiba-tiba teman saya ngontek. Bisa ngelacak HP yang hilang nggak? Nah di sana saya ada kepikiran gitu. ada kepikiran, bentar, Ini HP dari mana HP gitu. dari mana? Soalnya teman saya bilang ada HP yang hilang. Saya tanyalah, HP-nya HP apa? HP ini. Coba password, kan biasanya kalau HP itu, kalau Android seperti Xiaomi, kalau iPhone kan ada iCloud. Xiaomi kan ada Mi akunnya tuh. Saya minta password Mi akunnya, coba kasih ke saya. Saya coba masukin, ternyata bisa. Habis itu saya langsung panggil orangnya. Ini bukan HP-nya. Wah, langsung senang dia. Karena ketemu gitu Karena ya. ketemu. Wah, ini dapat dari mana gitu. Saya cerita, saya gak maksud ngambil, saya bilang gitu. Cuman ada orang ini yang ngasih HP-nya ke saya. Bisa diambil gak HP-nya? Nah, jadi dilema kan Iya, itu betul. kan di sisi lain orang datang ke saya di sini, yang punyanya datang juga ke saya. ya. Bingung kan kita Bingung di posisi kan kita, ini ya, di posisinya tengah-tengah, betul. Tengah-tengah. Akhirnya saya bilang, ya udah datengin aja dulu Orangnya. ini orang yang ngasih ke saya, coba datengin, nanti kalau sudah dikonfirmasi baru saya kasih. Saya bilang gitu. Akhirnya didatangkan sama orangnya langsung beralibi bahwa dia nemu HP-nya ini. Akhirnya dikasih HP-nya, udah clear tuh dari sana. Nah, semenjak kejadian itu, tiap ada orang yang mau buka HP ke saya gak pernah langsung buka, saya keep dulu. Keep dulu, udah 3 hari gak ada kabar kejadian HP hilang, HP baru saya buka dari sana. Oke, jadi kesimpulannya gini ya teman-teman semua, bahwa ketika kita gitu terjun ke hal-hal yang mungkin taruhlah sisi gelap gitu,
saking mungkin ketika terjun tuh kita ada relasi dan circle-nya pasti ke arah yang negatif itu, semua. Makanya gitu ya. kita harus bisa memilih-milih teman lah, memilih-milih circle. Karena misalkan kalau kita berada di circle yang positif, otomatis orang yang kita temui lagi pasti orang yang positif juga. Semua, betul. Tapi ketika kita masuk ke circle yang negatif, relasi dan isinya pasti negatif semua. Oke. Nah, jadi mungkin bukannya tidak boleh ya kita bergaul gitu. Apalagi tidak boleh. Masa-masa muda itu bukan tidak boleh bergaul. Bergaul boleh gitu. Cuman kita tetap harus bisa memfilter ya pergaulan kita. Apalagi misalkan di masa sekarang ya yang istilahnya segala sesuatu tuh serba gampang, terus bergaul juga serba mudah gitu dengan adanya media sosial kan sekarang tuh. Nah, apakah ada pesan gini atau mungkin ada wejanganlah bisa dikatakan untuk teman-teman semua di rumah yang istilahnya bisa jadi apa yang udah terjadi sama Kang Casper itu tidak terjadi sama teman-teman saat ini gitu, yang mungkin lagi masa pencarian jati dirinya nih. Nah, intinya kita dalam mencari teman sih Kang yang lebih itu. Kita harus lihat benar-benar lah dia itu orangnya gimana gitu. Soalnya yang saya rasa teman-teman saya yang lain menganggap saya orang baik. Karena entah dari muka gitu kan. Ya, dari penampilan. Dari penampilan terlihat seperti baik, padahal sebenarnya kan tidak sebaik itu. Betul. Nah, ibaratnya jadi gini, kita kenal boleh. Tapi kalau bergaul kita harus lihat dulu lah, apakah si teman itu layak untuk kita bergaul dengan mereka atau enggak gitu. Jadi intinya kita tetap harus bisa memposisikan diri terutama, dan kita pun harus bisa jangan sembarangan lah gitu, istilahnya kita harus tahu dulu seluk-beluknya gitu. Dan karena mungkin pergaulan zaman sekarang tuh emang luar biasa ya, di era sekarang itu luar biasa gitu, dengan era anak muda sekarang itu sangat berbeda jauh dengan era anak muda di zaman saya, mungkin yang istilahnya mungkin dulu mah gaul rada riweuh teh paling ku intisari gitu. Hari ayeuna mah kan gaulna udah ka gaul anu levelna lebih tinggi gitu. Nah, itu. Jadi intinya sih mungkin dari Kang Casper sendiri memberikan sebuah pengalaman yang mungkin bisa jadi ini bisa jadi bahan acuan ya buat teman-teman semua yang di usia Kang Casper saat ini gitu. Nah, untuk kuliahnya sendiri apa sekarang masih lanjut atau gimana, Kang? Kuliah sekarang masih lanjut. Lanjut. Ada beberapa mata kuliah yang tidak selesai. Selesainya karena apa? Karena apa nih? Ya karena itu. Karena masih terbawa dengan obat-obatan itu, Kang. Di semester awal saya masih pakai obat-obatan tuh di semester awal. Emang itu berjalan lancar, Kang. Berjalan lancar. Cuman ada di suatu waktu, di saat lagi ibaratnya kita lagi praktek lah, itu tiba-tiba entah efeknya keburu hilang atau dari kita berenergik semangat untuk mengerjakan itu, tiba-tiba kita drop gitu. Gini nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Badannya saya keluar dulu lah gitu kan, keluar dulu untuk ke air. Abis balik lagi berenergik lagi tuh. Nah, teman sekelompok saya nggak tahu, dia baru nanya-nanya waktu saya masuk semester 3, mungkin dia penasaran ya, mungkin dia nanya, sebenarnya kenapa sih gitu? Apa yang terjadi dengan diri kamu? Apa yang terjadi dengan diri saya gitu? Awal-awal tiap praktek kok semangat, tapi ke pertengahan selalu kelihatan kayak bad mood, drop gitu. Terus ke air sebentar, balik lagi udah happy lagi gitu. Akhirnya saya ceritain kenapa saya keluar dulu. Saya keluar dulu itu pakai dulu sebenarnya. Dan karena yang namanya udah bisa dibilang Allah mungkin atau gimana gitu, saya tuh nggak mikir kan harus pakai air ya kan. Kalau saya tuh masuk ke WC, saya minum pakai air keran, yang penting gimana caranya. Udah lupa lah segalanya. Gimana caranya ini bisa masuk.
sampai sejauh itu kan. Nah mungkin setelah apa yang terjadi dengan Kang Casper ini sampai apa namanya tuh ketinggalan kuliah lah. Nah itu sampai apa mungkin dari pengen berubah sampai ketinggalan kuliah berapa semester kan? Saya ketinggalan kuliah 1 semester full 1 semester. Tidak ada yang saya masukin full. Saya pakai buat foya-foya, buat main. Bahkan dari rumah saya berangkat kuliah, tapi cuma sampai gerbang lah ibaratnya. Sisanya saya ngumpul. Kabuk mabal namanya. Bahasa sekolah mah gitu. Bisa dibilang mabal gitu. Nah dan di situ saya ada pacar saya yang ngingetin mau gini sampai kapan gitu kan. Untungnya masih ada orang-orang baik ya. Nah akhirnya di semester 2 itu saya baru bilang ke orang tua saya bahwa saya ya seperti ini gitu. Tapi akhirnya orang tua bisa menerima ya. Akhirnya untungnya orang tua bisa menerima. Soalnya gini Kang, menurut saya kalau kita bilang si orang tuanya malah menghakimi kita, atau yang ada keinginan berhenti itu jadi luntur. Luntur kenapa? Karena kalau Sundana udah naon orang kiri karena dikitukan, nah gitu kan. Untungnya orang tua support, karena saya bilang lah saya ingin berhenti. Akhirnya semester 2 itu dipakai buat saya konsultasi psikiater. Full dipakai buat konsultasi. Saya rehab salah satu rumah sakit yang agak terkenal. Saya di sana nyoba untuk rehabilitasi. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah dan sekarang udah lepas benar-benar lepas. Dan katanya terakhir cek itu juga udah positif, udah negatif ya? Udah negatif, full negatif. Okay. Nah jadi buat teman-teman semua atau buat penonton semuanya, ketika misalkan kita ada kesalahan atau misalkan dari Kang Casper tadi ada keinginan untuk berubah dan cerita kepada orang tua. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali kan? Ya. Dan support dari orang tua itu supportnya sangat penting. Dan orang tua yang benar-benar harus ngerangkul, karena dari apapun juga pasti keluarga itu akan ada di garda terdepan ya untuk anaknya sendiri yang sebelum orang lain. Mungkin ketika nanti orang tua udah merangkul baru kita kan meminta bantuan ke orang lain gitu yang menjadi ahlinya di bidang itu gitu. Nah untuk Kang Casper sendiri mungkin apa sih perubahan apa gitu yang terjadi setelah mungkin sebelumnya seperti itu dan sekarang yang udah kembali ke setelan pabrik Pialoh lah jika nama untuk error day gitu. Apa sih perubahan positifnya gitu buat Kang Casper sendiri? Jadi lebih berenergi ini sebelumnya lah, lebih ada berenergi ya. Kalah lah itu kayaknya. Bahkan teman-teman saya yang lihat saya kan saya semester 2 off nih di semester 1. Nah pas ketemu lagi semester 3 ada perubahan. Sekarang kayak lebih ceria gitu kan, lebih ibaratnya lebih kalem. Pernah nggak ada misalkan sanksi sosial, misalkan entah itu dari teman terdekat atau misalkan tetangga lah atau di lancet misalkan sanksi sosialnya seperti itu ada nggak? Seperti misalkan aing ngomong gaul jeung si Casper, aing ngomong wawu jeung si Casper gitu misalkan. Wah banyak gitu kan? Banyak pasti ada ya, pasti ada. Dan kita pun misalkan ada temen yang mungkin peduli dengan kita. Betul. Dia mengingatkan untuk sudahlah jangan diteruskan gitu. Oke. Tapi kalau dari keinginan diri sendiri belum pengen berhenti, kita lebih baik tidak kenal orang itu. Tidak kenal dengan orang itu. Oke, saking ganasnya ya pengaruh. Saking ganasnya itu pengaruh. Nah, mungkin buat teman-teman semua nih. Jadi jangan sampai ya hal-hal yang mungkin sangat berpengaruh negatif terhadap kita itu kita coba-coba, karena ketika udah mencoba mending kalau misalkan kita bisa benar-benar berhenti gitu. Kalau tidak kan impactnya itu mungkin bisa sampai jangka panjang. Jangka panjang bahkan mungkin berpengaruh terhadap kesehatan kita atau misalkan terhadap lingkungan kita, terhadap keluarga kita apalagi seperti Kang Casper yang istilahnya masih potensinya tuh masih jauh gitu, masih muda banget, apalagi posisi masih kuliah gitu kan. Sayang banget kan ketika misalkan kita
udah ngeluarin uang banyak, kuliah udah capek-capeknya, harus cut gara-gara hal-hal yang seperti itu gitu ya Kang. Nah, buat Kang Casper sendiri mungkin ada nggak hal penting misalkan yang pengen disampaikan kepada teman-teman semua, kepada penonton Creative Show Project semua, bahwa benar-benar jangan sampai lah apa yang terjadi dengan Kang Casper itu dialami gitu sama teman-teman semua tuh. Yang pertama, kita jangan misalkan kita tahu nih teman kita tuh seperti itu. Kita coba mendekati dengan alasan saya akan ajak dia berubah ke lebih baik. Itu menurut saya kurang efektif, karena yang ada kita yang malah ke bawah. Jadi ibarat matematika gitu. Negatif tambah positif itu bukan jadinya negatif. Okay. Negatif bukan ya, positif. Mungkin kalau sekiranya kita tidak sanggup nih, jangan sampai mungkin kita nyoba-nyoba gitu. Iya, soalnya kan yang parahnya sampai gini, misalkan kita seperti saya teman yang emang nggak benar nih, tapi saya udah ada keinginan untuk berhenti. Jadi si circle itu bagaimana caranya kita terbawa kembali, bahkan sampai dari kopi dia masukin tanpa sepengetahuan kita campurin kopi, ya nih ngopi dulu misalnya. Kok begini atuh hayang deui nya geus kitu teh meureunnya ketawa kumaha ngeunaheunnya. Benar. Jadi susah lagi karena dapat lagi kesenangan itu Kang. Oke, yang pasti mah kita mending menjauh lah. Mending menjauh gitu. Ya intinya bukan berarti kita tidak muncul ieu mah teu best friend gitu, tapi kan best friend best friend kumaha nya Kang. Berteman boleh, sampai bergaul jangan. Ya oke, berteman mah boleh gitu, karena mungkin kita juga butuh sosok teman gitu, tapi kita pun harus bisa pulah pilih lah, cek bahasa kolot macam temen kumaha, babaturan kumaha, komo lamun misalkan efek nate justru mawa pengaruh gede ke orang, istilahnya pengaruh negatifnya gitu kan istilahnya. Nah gini Kang, mungkin sekarang kan udah fokus nih kuliah gitu kan, rutinitasnya udah biasa lagi, udah mungkin sehari-hari kuliah, tapi sekarang mah nggak maba lagi. Kuliah sekarang alhamdulillah. Walaupun agak telat bolos sedikit lah. Ya ada lah, cuma wajar lahnya jiwa muda mungkin ya. Ada lah bolos. Nah ketika sekarang udah rutinitasnya berjalan normal kembali, misalkan di keluarga udah berjalan normal kembali gitu, mungkin saya penasaran nih, pengen nanya ke keluarga, misalkan orang tua masih komplit? Masih. Nah dari orang tua sendiri seperti apa nih tanggapannya atau responnya ketika benar-benar Kang Casper ini udah kembali ke jalan yang lurus tuh, bulak belok deh gitu? Ketika saya pulang ke rumah, mereka nyambutnya gitu atuh. Oke. Kelihatannya lebih bahagia. Oke. Soalnya kan kalau kita masih pakai hal seperti itu, kita pulang ke rumah pun kayak cuma buka pintu, ya. masuk kamar udah hambar ya. Hambar. Tidak ada tidak ada bahkan untuk makan komunikasi pun mungkin ya. Kita gak selera makan karena mungkin udah kepengaruh sama efek itu. Betul. Jadi efek negatifnya kita kan jadi malas buat makan, malas buat itu, tubuh sampai kurus. Oke, pemirsa Creative Show Project. Jadi tadi apa yang udah diceritakan oleh Kang Casper itu adalah sebuah pengalaman ya Kang, yang semoga aja buat teman-teman semua, buat penonton itu menjadi pengalaman berharga ketika kita misalkan ada di sebuah lingkungan, bahwa kita pun berteman boleh, tapi bergaul kita harus benar-benar jaga-jaga gitu kan, memfilter, harus tahu dulu pergaulannya seperti apa. Hari pergaulan ka remaja ikatan masjid mah teu naon, positif pisan. Terus hal-hal yang istilahnya sifatnya memabukkan gitu, seperti obat-obatan, mendingan kita janganlah, kecuali misalkan orang panas tirisnya atau nyeri hulu gitu, teu naon obat gitu. Erek mabok mah mendingan mabok ager aya lelean lah sok, dijamin utah uger utah. Pokoknya mah gitu. Yang penting kita ambil sisi positifnya, pengalaman dari Kang Casper. Mungkin terima kasih banyak buat Kang Casper Kang, udah bersedia tampil di studio Creative Show Project, memberikan pengalaman berharganya untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan nanti
Kang Casper bisa hadir kembali dengan pengalaman yang berbeda. Siapa tahu orang geus jadi ahli servis ya, misalkan geus jadi boga naon ngaranna teh tempat servis sendiri. Nah itu kita nanti ini lagi, karena di sini Creative Show Project itu selalu memberikan ruang buat teman-teman semua yang mungkin pengen berbagi pengalaman, pengen bercerita, entah itu cerita dari sisi apapun, rek cerita juri, rek cerita misalkan ke SD ngopet naon, itu sebuah pengalaman yang istilahnya bisa jadi edukasi nantinya gitu buat teman-teman semua. Bahwa kalau sudah masuk ke situ parahnya itu udah, kalau misalkan udah kita pengen, kita uang tidak ada, tuh larinya ke hal negatif, akan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut kan. Impactnya luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bahkan beberapa teman saya ada yang malah dia jadi gas yang dipakai orang tuanya buat masak diambil dijual. Nupi duitan, yang penting dia bisa beli bahan tersebut kan. Karena impactnya luar biasa ya. Parah sekali itu Kang. Oke, nah mungkin itu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kang Casper. Semoga ini menjadi pengalaman berharga buat Kang Casper, dan mudah-mudahan Kang Casper terus berjuang, terus mendapatkan afirmasi positif buat dirinya, dan terus suarakan apa yang menjadi pengalaman Kang Casper untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini di posisi seperti itu, supaya ya siapa tahu dengan ada meureun urang teh pan naon ngaranna teh dakwah teh teu kudu dina hal agama wae, mungkinnya ya ini bisa juga bagian dari dakwah, supaya jangan sampailah teman-teman semua itu terjerumus gitu. Mungkin meskipun ya emang susah, tapi kan setidaknya kita ada pengalaman, berbagi pengalaman seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua, para penonton Creative Show Project. Bersama saya Hans, Creative Show Project, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.